Halo guys, welcome back to Craftika Handmade. Kali ini kita akan membuat handle I-cord. Ini di sini yang udah jadi ini ada 4 bentuk seperti lubang rantai ini. Ini ada 4 mengeliling gitu. Ini bisa dibuat 4, 3 atau lebih juga bisa. Nah, ini nanti akan ada cara yang biasa sama cara yang lebih cepatnya. So, tinggal pilih nanti pakai cara yang mana. Nah, di sini kita buat yang I-cord untuk 3 lubang rantai dulu. Jadi di sini kita buat slip knot. Selanjutnya buat rantai sebanyak 3, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita masukkan hakpen ke lubang yang kedua dari hakpen. Di sini ambil benang buat lubang. Kemudian masukkan lagi ke sebelahnya, ambil benang buat lubang. Jadinya seperti ini, akan ada 3 lubang. Nah, selanjutnya kita lepas lubang yang terakhir dan yang kedua. Jadi tinggal ini 1 lubang, kita ambil benang, masukkan seperti buat rantai. Kita masukkan ke lubang yang kedua. Ambil benang, masukkan ke lubang. Kemudian kita masukkan yang ketiga, ambil benang, masukkan ke lubang. Nah, ini akan terbentuk lagi 3 lubang. Nah, ini kita lepas 2. Kita ambil benang, masukkan lubang, masuk ke yang kedua, ambil benang, masuk ke lubang yang ketiga. Nah, ini kita lakukan terus berulang sampai panjang yang kita inginkan. Nah, jadinya kalau dilepas tuh kayak gini, akan ada 3 bentukan rantai gitu. Terus di atasnya juga bentuk 3. Nah, selanjutnya kita akan buat yang untuk cara membuat yang 4. Jadi kalau tadi kan 3, ini kita buatnya 4. Kita masukkan, caranya sama. Dimasukkan hakpen buat lubang, masukkan hakpen buat lubang. Nah, kalau tadi terbentuk 3, sekarang terbentuk 4. Nah, kita lepas yang 3. Kita kerja di lubang rantai yang pertama. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau misalkan nanti ada 5, kita lakukan hal yang sama juga. Jadi dilepas yang akhir, hanya ambil yang pertama, masukkan kedua, masukkan ke yang ketiga, dan kita masukkan ke yang keempat. Nah, ini handle-nya kalau misalkan semakin banyak lubang rantai yang kita buat ini, maka makin besar I-cord yang kita buat. Nah, ini kalau misalkan kita buat 4, penampakannya jadi kayak gini. Nah, sekarang kita mau coba pakai cara yang dengan menggunakan hakpen. Hakpennya jadi nggak cuma 1. Nah, kalau misalkan punya hakpen yang ukuran sama, ini lebih baik. Atau misalkan ada yang satuannya garis miring 0 sama yang mili, itu bisa pakai, lihat di konversi. Jadi tabel konversi ukuran hakpen. Nah, ini aku pakai yang nomor 4, 3,5 sama yang ini 5,0 dan 6,0. Nah, ini kita akan buat, kalau misalkan 4 kita juga butuh 4, kalau 3 kita butuh 3. Nah, di sini yang pertama aku pakai yang ini nomor 4 mili. 4 mili. Terus ini kita buat sama tadi kita buat ini buat 3. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan kita masukkan ke bagian kedua dan ketiga seperti ini. Nah, ini kita untuk masing-masing lubang itu pakai hakpen yang berbeda. Jadi seperti ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua pakai yang ini. Ini 3,5 ukurannya. Kalau bisa ukurannya sama biar nanti sama. Kalaupun selisih yang paling dekat.
Nah, terus ini juga dimasukkan, ambil benang buat lubang. Jadi terbentuk sama aja sebenarnya, terbentuk 3 lubang. Cuman kita nggak perlu melepas atau memasukkan hakpen lagi ke lubangnya. Jadi kita tinggal bekerja. Ini yang pertama, kemudian kita putar ke belakang. Yang ini yang pertama, ini kita beralih ke yang kedua seperti ini. Kemudian kita putar lagi, kita bekerja di yang ketiga. Ini terus kita putar sampai panjang I-cord yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini lebih enak kalau misalkan di bawahnya itu agak lebih tinggi posisinya, atau bisa disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing. Nah, ini yang ketiga, kembali lagi ke yang pertama, jadi memutar berurutan. Nah, seperti ini. Ini satu, ini yang kedua, kemudian putar lagi, ini yang ketiga. Hasilnya akan sama seperti yang I-cord kita buat pakai cara yang biasa, dan ini lebih cepat kalau misalkan makin lama itu makin biasa tangannya, jadi kayak muter aja gitu. Nah, cuman kalau yang ini kita butuh hakpen yang ukurannya itu sama dengan jumlah yang kita inginkan I-cordnya itu seberapa lubang rantai yang terbentuknya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini lebih cepat gitu. Kalau pakai yang cara biasa kan harus buat lubang, kemudian dilepas lagi, terus buat lagi, dilepas lagi, seperti itu. Kalau yang ini kita tinggal langsung berlanjut memutar sampai panjang yang kita inginkan. Nah, ini untuk yang 3 lubang rantai jadinya seperti ini, penampakannya sama kayak waktu kita pakai cara yang biasa. Nah, ini tuh akhir benang. Ini berarti kita udah bekerja di yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, jadinya kayak gini. Kalau misalkan lepas, tinggal ambil lagi. Nah, untuk yang cara buat I-cord dengan 4 sisi lubang rantai juga sama aja, cuman pakai hakpennya itu 4. Nah, ini yang 3 seperti ini, kita akan buat yang 4. Kita buat 4 lubang rantai dulu. Kemudian ini udah ada 4. Kemudian masukkan hakpen ke lubang yang kedua. Ambil benang buat lubang. Kemudian masukkan hakpen ke yang ketiga. Ambil benang buat lubang. Terus yang terakhir, untuk yang keempat, masukkan hakpen ke lubang. Ambil benang buat lubang. Nah, ini kalau misalkan kita buat I-cord dengan 4 sisi lubang rantai. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Ini 1. Jadi seperti buat rantai aja, simple. Cuman posisi benangnya itu harus di bagian dalam. Seperti ini. Di belakang hakpennya. Nah, ini tinggal ambil aja buat rantai. Kita lanjutkan memutar gitu, berurutan dari yang pertama, 2, ketiga, dan keempat. Ini yang balik lagi yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Balik lagi yang pertama.
kedua. Jadi yang setelah selesai itu kita putar ke belakang, dan yang mau kita kerjakan itu yang berhadapan dengan tangan kanan kita. Kalian merajutnya dominasi dengan tangan kanan. Seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan sampai panjang yang kita inginkan. Nah, kalau yang tadi 3, ini yang 4. Hasilnya sama seperti pakai cara yang konvensional atau yang cara yang biasa tadi, pakai 1 hakpen sama yang pakai 4 hakpen. Usahakan sih hakpennya ukurannya tuh sama, atau kalau misalkan nggak ada yang dekat ukurannya, jadi ukuran lubang rantai yang terbentuk itu sama. Nah, ini contoh handle yang aku buat pakai yang 4 lubang rantai awalnya. Di sini aku buat 80 cm untuk handle tas tote bag, yang tutorialnya aku taruh di description box sama di iCard di atas. Nah, ini untuk menutup bagian akhirnya. Ini udah jadi 80 cm. Untuk menutup bagian akhirnya itu kita lepas di yang kedua, ketiga. Ini kita masukkan lagi ke lubang yang kedua. Nah, yang ketiga juga kita lepas hakpennya. Kemudian hakpen pertama masuk ke lubang yang ketiga. Jadi kita jadikan satu gitu. Jadi karena tadi kita buatnya 4, ini juga akan akhirnya itu juga 4 lubang rantai. Nah, untuk menutupnya di sini kita slip stitch. Jadi ambil benang, masukkan ke semua lubang. Nah, di sini kalau misalkan terlalu kencang agak susah juga, jadi kita longgarkan dikit. Ini kita masukkan ke semua lubang yang terbentuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil benang lagi, kita slip dan kita potong ujung benangnya. Terus kita tarik. Ini kita tarik seperti ini. Nah, ini udah jadi iCardnya, bisa buat macam-macam handle. So thanks for watching and see you for the next video.